Baik, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada, apa kabar? Selamat malam, kita ketemu lagi di program acara podcast Ngobras, ngobrol santai yang diadakan di Dama TV setiap hari Senin dan hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya Didi Sulistyo selaku pembawa acara dari program Ngobras kali ini kembali hadir untuk kita berbagi informasi sekaligus ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang sudah hadir di studio Dama TV saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan segera perkenalkan untuk Anda semua narasumber yang sudah hadir di studio Dama TV. Kali ini adalah Bapak Ketua Bawaslu Kota Malang, yaitu Bapak Alim Mustafa. Nah, tapi sebelum saya menyapa beliau, kami informasikan bahwa karena masih dalam era pandemi, oleh karena itu, baik presenter maupun juga narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas dalam produksi acara ini tetap mengenakan masker untuk mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, langsung saja saya sapa narasumber kita, Pak Ali Mustafa. Selamat malam, Pak Ali Mustafa. Malam, Mas Didi. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak Ali Mustafa? Ya, sehat. Nah, baiklah. Terima kasih ini sudah menyempatkan diri untuk datang ke studionya Dama TV. Kita sambil ngobrol, sambil ingin memberikan edukasi mungkin kepada masyarakat Malang ya, dan semua pemirsa Dama TV yang di mana saja berada. Nah, ini di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan ke Pak Ali Mustafa selaku Ketua Bawaslu Kota Malang, Bapak ya. Dan nah, Pak Ali Mustafa, kalau kita menyimak informasi atau berita-berita di media ini ya, saat ini Bawaslu Kota maupun Kabupaten yang ada di Indonesia ini sedang giat-giatnya melakukan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia internal seperti itu. Nah, di Bawaslu masing-masing. Nah, kalau di Bawaslu Kota Malang seperti apa, Pak? Apakah programnya juga sama seperti itu? Karena mungkin tahapan sekarang masih cukup jauh, Bapak ya, sampai menuju ke 2024 nanti. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi, Dama TV. Kami diundang di acara Ngobras yang merupakan media untuk ngobrol dengan masyarakat langsung ini ya. Iya. Nah, saya kira di semua Bawaslu dari tingkatan provinsi sampai kabupaten kota, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melakukan hal yang sama ya. Jadi itu yang internal, tapi yang eksternal ini yang mungkin beberapa varian agak berbeda ya. Iya. Di Bawaslu berprinsip begini, jadi pendidikan politik demokrasi ini dan kepemiluan tidak hanya diberikan pada saat tahapan pemilu. Iya. Tapi jauh lebih bagus ketika nanti di sela-sela tidak ada pemilu atau menjelang pemilu, Bawaslu juga memberikan edukasi politik pemilu demokrasi. Harapannya nanti ada upaya penyadaran yang meningkat dari masyarakat bahwa pentingnya pemilu itu perlu diawasi kita bersama gitu loh. Nah, oleh sebab itu di RI ada namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Pengawas partisipatif. Ya. Itu tahun 2020 kemarin karena pandemi itu dilakukan secara daring. Kemudian yang hari ini Bawaslu RI sedang melakukan juga SKPP secara nasional itu di 100 titik lah di se-Indonesia. Ini salah satu upaya. Nah, di Bawaslu Kota Malang juga melakukan hal yang sama ya. Jadi kita juga melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, tapi di Malang karena ada bonus kampus, kita garap yang di segmen mahasiswa. Seperti itu. Di segmen mahasiswa. Iya. Hal ini harapannya nanti kaum milenial ini sudah mulai ngeh terhadap pemilu. Ya, hari ini kan kita agak rentan ya. Kita khawatir kalau kaum milenial sudah mulai cuek terhadap pemilu, ini nanti akan jadi apa bangsa kita itu loh. Baik. Makanya di Bawaslu Kota Malang punya beberapa program ya untuk mengedukasi di segmen mahasiswa melalui ada 2 program yang paling menjadi ikonik itu ya. 1 Satkos Pengawasan, 2 kelas pengawasan pemilu. Yang kalau kelas pengawasan pemilu ini kemarin kita lakukan kuliah 1 semester terkait dengan pengawasan pemilu. Ya, ini yang menjadi pembeda di
Bawaslu yang lain. Baik. Ya, jadi karena memang mengingat Malang ini jumlah perguruan tingginya banyak sekali Pak ya, puluhan ya. 50-40 lebih lah itu ya. Itu kan yang datang kan se-Indonesia ke Malang gitu. Kesempatan Bawaslu Kota Malang memberikan ide-ide terkait dengan isu-isu pengawasan pemilu yang kemudian itu bisa bisa disinergikan dengan kebutuhan teori. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi edukasi yang berbeda dengan yang lain itu ya. Nah, untuk bentuk edukasinya sendiri seperti apa Pak? Seperti memang perkuliahan pada umumnya, atau mungkin dibuat seperti meeting secara daring seperti itu, atau seperti apa Pak? Nah, jadi kalau konsep kami di kuliah pengawasan pemilu 1 semester ini kita konsep tatap muka. Tatap muka langsung? Iya, tatap muka langsung. Tapi karena kemarin pada situasi pandemi kita batasi jumlah mahasiswa yang ikut. Baik. Kurang lebih sekitar 25 orang maksimal. 25 orang. Sebenarnya kita batasi 20. Kemudian ada yang mengajukan dari kelas karyawan pun tertarik Mas Didi. Seperti jadi itu, ada mahasiswa kelas karyawan di Fakultas Hukum juga tertarik ikut kuliah 1 semester tentang pengawasan pemilu. Ingin menambah wawasan. Nah, ini yang menarik ini. Jadi ada yang datang jauh-jauh ke Surabaya kemudian ke kantor Bawaslu hanya ngikut seperti kayak kuliah pada umumnya. Masuk kelas itu. Kita sudah susun silabus dan SKS-nya. Ini yang kemudian kita kerjasamakan dengan salah satu perguruan tinggi, kemudian ditempuh dan setiap mahasiswa yang itu langsung dikonversi menjadi nilai yang materi yang disesuaikan di sana. Nah, ini yang menjadi pembeda dengan yang lain. Tidak seperti kita misalkan kuliah umum, tidak, kita spesifik yang khusus kelas pengawasan pemilu ini. Baik. Nah, untuk kuliah pengawasan pemilu, program ini sebenarnya gagasan siapa? Dari Bawaslu Pusatkah atau memang murni inovasi dari Bawaslu Kota Malang ini Pak? Ya, jadi ini berangkat tahun 2018 ketika kami masih panwas ya. Nah, saya Panwaslu Kota Malang pernah mencoba untuk mengundang sekitar 50 mahasiswa untuk melakukan FGD tentang pemilu dan pengawasan pemilu. Nah, hasil pertama itu kami masih belum puas karena tingkat pengetahuan mahasiswa waktu itu masih sangat kurang lah memahami pemilu, apalagi apa yang ada peduli ya waktu itu. Nah, kemudian kita undang lagi orang yang sama waktu itu. Kita kasih materi-materi tentang pemilu itu apa, kenapa pemilu harus kita kawal bersama, kenapa harus ada lembaga penyelenggara, kemudian hal-hal yang mereka selama ini menjadi pertanyaan yang nggak terjawab, ya kita diskusikan di sana bersama-sama. Dalam model itu kita metode pembelajarannya kita andragogi gitu. Ya dipadu, kadang-kadang kita ada kasih materi, kemudian kita lebih banyak ke diskusi forum ini yang menarik oleh mahasiswa. Pada FGD yang ketiga ini yang paling menarik adalah usulan-usulan dari mahasiswa yang tergabung itu luar biasa. Ukurannya begini, jadi waktu itu mahasiswa mengusulkan misalkan harus adanya justice kolaborator ketika penanganan pelanggaran pilkada misalkan. Ini menjadi bagian-bagian kesulitan dari penyelenggara Panwaslu waktu itu untuk menangani pidana. Kemudian ada juga yang mengusulkan harus ada Pak, kalau begitu jauh lebih bagus kalau ada duta pemilu Malang Raya. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak punya biaya, saya bilang gitu. Nah, ini menjadi PR akhirnya. Nah, dari situ ketika kami diundang kemudian teman-teman media tanya, lalu apa yang mau dilakukan oleh Panwaslu? Saya akan buat kelas pengawasan pemilu gitu. Jadi berawal dari FGD ini banyak sekali input dari mahasiswa ya. Mahasiswa yang sebenarnya bisa dijadikan program gitu. Jadi sepanjang kita mampu mengkomunikasikan dengan bahasa yang seframe dengan mereka, ini ternyata menjadi isu menarik gitu loh. Nah, oleh sebab itu tahun 2018 akhir kita langsung buat silabus. Sekaligus modul, meskipun belum kita launching ya. Kemudian ada perguruan tinggi yang minta MOU, kemudian kita praktekkan zaman itu masih belum 1 semester. Tapi kalau jamnya dikonversi ya bisa jadi sudah 1 semester. Akhirnya memang sekaligus dijadikan 1 semester kuliah ini. Nah, kuliah pengawasan pemilu ini kita tidak ngomong pemilu dan pengawasan saja. Kita buka misalkan ada mata kuliah namanya pemilu dan demokrasi. Kita buka di sana, kemudian kita buka juga dengan ada mata kuliah etika politik. Nah,
Kemudian baru ke pemiluan, ke bawasluan, ada juga materi pemilu dan korupsi. Nah, yang paling Macam-macam, Bapak, ada. Jadi kita satu rangkaian biar menjadi gambaran besar bahwa pemilu tidak sekedar ngomong ngomong peserta, penyelenggara dan pemilih. Ini yang kami pesan. Pemilu dimensinya banyak. Di materi terakhir yang paling menarik sebagai mahasiswa adalah katanya ada satu sesi pertemuan itu adalah dasar-dasar menulis ilmiah. Nah, ini menjadi daya tarik. Nah, itu Mas Didi. Nah, sementara untuk penyusun silabusnya sendiri ini apa murni dari Bawaslu Kota Malang atau juga melibatkan akademisi yang ada di perguruan tinggi tersebut, Pak? Selama ini saya susun sendiri. Disusun sendiri. Saya susun sendiri, kemudian ada revisi ketika kita mau melakukan yang tahun 2021. Nah, kalau 2020 kemarin 2019 itu kita sempat ngundang pemateri dari KPK untuk pemilu dan korupsi. Luar biasa. Dan luar biasanya dari KPK hadir. Ini menjadi nilai plus. Nah, kemudian di bedah silabus yang kedua banyak rekomendasi bahwa perlu ada tambahan, misalkan ada tambahan materi ansos. Nah, ini akhirnya kita mengundang beberapa akademisi yang saya anggap relawan lah. Baik. Mereka ngajar, gak saya belajar. Baik, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita lagi, masih di ngobrol santai ya bersama Bapak Ali Mustafa, Ketua Bawaslu Kota Malang. Masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada beliau tentang program yang menarik ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dama TV, selalu damai di hati. Baiklah, masih tetap di Dama TV, selalu damai di hati. Dan kita masih di program acara Ngobrol Santai yang hadir di setiap hari Senin dan juga hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya masih bersama narasumber kita, Bapak Alim Mustafa. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Malang yang sudah bersedia datang ke studio Dama TV untuk kita ngobrol dan sekaligus berbagi ilmu untuk masyarakat Kota Malang maupun juga semuanya warga yang ada di Jawa Timur barangkali, atau semua pemirsa Dama TV yang bisa menyaksikan, termasuk yang bisa menonton selain lewat layar kaca juga lewat website ya, karena ini juga ditampilkan di secara live di televisi di damaweb.tv. Bisa diakses untuk menyimak dan menikmati obrolan atau perbincangan kami. Baiklah, ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Ali Mustafa sambil bisa dinikmati kopinya. Boleh. Ngobrol pasti harus ada kopi. Iya, kopinya menarik ini. Menarik. Baik, dan sebenarnya kalau kembali lagi untuk tujuan ya. Tujuan, kalau berbicara tentang tujuan program kuliah pengawasan pemilu, ini kalau goalnya ini apakah untuk lebih meningkatkan perhatian masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, atau mungkin ada tujuan lain juga nih Pak Ali Mustafa? Iya, jadi saya itu selalu resah ketika pemilu itu banyak lihat kegaduhan-kegaduhan yang sebenarnya itu bisa diantisipasi jauh hari terkait dengan informasi-informasi yang saya kira kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, juga si penerima informasi, mereka harus lebih cerdik dan cerdas untuk menyikapi informasi-informasi berkembang ketika pemilu. Nah, itu satu. Kedua, kami ingin juga mengajak para seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda ini juga untuk mulai melek politik, melek pemilu. Karena pemilu ini adalah serangkaian proses politik yang itu akan menentukan nasib bangsa ke depan. Makanya mereka harus juga ikut terlibat, tidak boleh sampai apolitik atau cuek terhadap politik lainnya, akan berbahaya. Berikutnya adalah bagaimana ketika nanti mahasiswa ini lulus, kemudian dia harus beraktivitas, dia punya bekal-bekal yang bisa membantu ya. Misalkan ada yang menjadi lawyer, menjadi penyelenggara, menjadi politisi, ini kan bisa menjadi tambahan bekal lah. Betul. Terkait dengan tata negara kita, terutama di pemilu. Nah, ngomong demokrasi kan
tidak harus sepandangan orang sebebas-bebasnya, tidak begitu. Iya. Nah, berikutnya adalah bagaimana pemilu ini bisa berjalan berintegritas kalau tidak dikawal oleh semua pihak, termasuk masyarakat, iya kan? Kan mahasiswa bagian dari masyarakat itu, mahasiswa kan Pak, bagian ya? dari agent of change ya. Ini menjadi sasaran kita jauh-jauh sebelum pemilu ya. Ini harapannya Malang ini kan didatangi se-Indonesia mahasiswanya. Betul, Biar betul, nanti Pak. ketika dia pesertanya dari luar kota Malang, biar menjadi bekal di daerahnya. Ini menjadi penting. Nah, ketika para peserta ini paham terkait dengan bagaimana tata cara, bagaimana pemilu, bagaimana tata cara mengawasi, minimal mereka nanti akan tahu, oh ternyata ini pelanggaran. Tapi pelanggarannya bagaimana mereka paham. Iya. Kemudian dengan begitu dia bisa jadi sebelum pemilu dia dengan kegiatan sendiri, kemudian dia melakukan upaya-upaya membantu negara ini untuk mengawasi proses politik yang ada waktu pemilu. Ya, untuk menarik itu makanya di tahun ini kita meyakinkan pada salah satu fakultas di perguruan tinggi ini bagaimana ini bisa dikerjasamakan dengan cara mereka akan dikonversi menjadi nilai. Ini yang menjadi daya tariknya di sana. Baik. Nah, ini kalau memang misalkan ada warga masyarakat yang bertanya ya, kalau tadi sudah dijelaskan ada silabusnya, terus kemudian juga ada pengajarnya, ditata sedemikian rupa hingga menjadi sebuah program kelas 1 semester ini untuk mendalami tentang pengawasan pemilu ini. Nah, kalau ada yang bertanya, sumber anggarannya ini dari mana ini, Pak? Mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan nih, Pak Ali Mustafa. Ini yang menjadi pertanyaan setiap saat ketika banyak teman relasi itu tanya, ini program ini kok jangka panjang ini dananya dari mana? Iya. Ya kalau saya jawab, saya nggak mikir dana waktu itu, karena semua program ini murni inisiatif kita, kemudian bagaimana kebutuhan-kebutuhan dana itu tercukupi. Ya rata-rata misalkan kita MOU dengan salah satu pihak itu ya kita ngomong misalkan kalau tahun lalu sudah nanti karena misalkan penyelenggaranya 3 hari penuh, silakan nanti konsumsi ditanggung mitra. Pengajarnya dari kami semua. Oh, seperti itu. Tapi kalau tahun ini murni kayak kuliah, masuk kelas, jadi 25 orang itu masuk di hallnya Bawaslu, kita setting menjadi kelas kuliah itu. Ya sudah, kita punya kopi, kita kasih kopi, kalau makan silakan warung di depan, bilang gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengajarnya saya sudah cari teman-teman yang memang dia sudah sevisi ya. Iya. Saya gugah bagaimana mereka mau hibah atau menyumbangkan sebagian ilmunya untuk masyarakat. Ada yang dari jajaran praktik dari Bawaslu misalnya sekitar, kayak kalau kemarin itu kita minta bantuan Bawaslu Batu untuk ngisi satu mata kuliah, dari Bawaslu Pasuruan ini untuk mengampu 2 mata kuliah. Ada juga dari dosen perguruan tinggi negeri dan swasta itu yang kebetulan rela untuk menyumbangkan pikirannya dan rela juga nggak dibayar. Luar biasa. Ada itu. Sekali, ada. Saya yakin kalau ini tujuannya bagus, kemudian kita komunikasikan dengan bagus. Kok nggak yakin kalau nggak ada yang membantu ya seperti itu kan tidak harus berupa uang. Iya betul. Tidak harus berupa uang. Misalkan saya ngundang dari KPK kemarin, kalau dari KPK kan tanpa biaya kita. Sepanjang memang waktunya itu sesuai itu saja. Itu. Jadi ini, soal biaya rahasianya itu kita. Wah, jadi intinya memang ini gotong royong, betul-betul. Gotong royong. Saya punya keyakinan waktu itu mau melaksanakan ini bisa nggak, ternyata kok sudah 2 kali berarti bisa. Wah, begitu. Iya. Nah, ini masih berlangsung kelasnya atau sudah selesai atau mungkin masih begitu selesai 1 semester kemudian ada semester selanjutnya dengan peserta yang lain atau peserta yang baru atau gimana, Pak? Jadi ini kan kita mulai kelas waktu itu kan sekitar pertengahan akhir Juli. Akhir Juli. Kita sudah mencapai pertemuan ketiga, tiba-tiba ada PPKM. Oh, seperti akhirnya kita tunda sampai hampir 7 minggu ya. Baru kemarin tanggal 28, 29, 30 Agustus kita kebut sisa 9 pertemuan itu mulai pagi sampai sore. Dan ternyata mereka juga semangat itu loh. Nah, tugas dari karena sudah dinantikan itu. Iya, sudah dinantikan dan nilai harus keluar ya kemarin itu. Sebelum pertengahan September sudah harus masuk semua nilai untuk mereka gitu loh. Baik. Masuk bagian dari kuliah di semester itu. Nah, tapi mereka tidak bisa begitu saja begitu kuliahnya selesai langsung untuk keluarnya tidak bisa. Mereka punya tugas lain
yang rencananya awal itu kita mau buat riset, tapi karena pandemi kemudian mereka tugaskan untuk talk show. Jadi saat itu tak suruh cari tema sendiri yang sesuai, yang relevan, yang dia mampu. Sementara satunya jadi host. Mereka harus belajar untuk menyampaikan lagi mengeluarkan pokok-pokok pikirannya melalui media kita yang ada di bawah sana. Itu baru nilai bisa keluar. Ya, kalau mungkin Pak Alim pernah mendengar testimoni langsung dari mereka begitu ya. Kira-kira apa keuntungan yang mereka dapat dengan mengikuti program ini? Mungkin tidak hanya sebatas mendapatkan wawasan dan pengetahuan saja, Pak ya. Iya, jadi sebagai sesi akhir penutup mereka kan kita adakan seminar. Kebetulan materi yang diambil salah satunya adalah pemilu dan korupsi yang paling menarik mereka. Nah, itu juga sama. Kemudian saya ingin tahu apa sih perspektif mereka tentang politik uang. Saya tanya beberapa orang, kemudian saya tulis. Ternyata pandangan politik uang terhadap politik uang dari mahasiswa itu agak berbeda kan. Baru kita luruskan. Kedua mereka ini menarik Pak. Kita metode kuliah kita kan juga fun ya, tidak kaku banget ya. Dan mereka lebih mengatakan bahwa banyak informasi yang selama ini kita itu masih kurang dan belum tahu, akhirnya terbuka di sini. Ini. Jadi tadinya mereka punya anggapan yang berbeda tentang politik dan pemilu Indonesia begitu. Termasuk saya katakan gini, kalau Bawaslu Kota Malang kalau nggak ada tahapan, kita itu sibuk bagaimana kita mencari teman diskusi, gitu luar kan. Biasa. Ini jadi banyak mereka itu yang lucu lagi, ternyata talk show yang di model-model kayak begini itu pusingan saya sampai keluar Pak. Wah ini kamu harus latihan ini gitu kan. Iya. Itu menjadi bagian materi akhir kita memberikan keterampilan kepada mahasiswa yang ikut kuliah pengawasan pemilu. Dan mereka tentunya juga karena melakukan kegiatan perkuliahan ada nilai yang keluar. Nilai. Situ. Ini apa sudah disesuaikan dengan nilai dari yang ada di kampusnya itu, Pak? Jadi kalau di Fakultas Hukum itu kan ada, atau akan ada materi hukum HTN ya, hukum tata negara ya. Iya. Dan itu bisa menjadi bagian dari materi ajar. Oh, baik. Nah, ini keuntungannya kalau misalkan Fakultas Hukum. Misalkan di fakultas lain sepanjang ada pendidikan kewarganegaraan, saya kira kok masih bisa itu dikonversikan. Karena ngomong kewarganegaraan tidak saja kita ngomong hak dan kewajiban secara normatif, tapi bahwa kemudian kita punya hak politik, bagaimana kita kawal, bagaimana kita kemudian harus mengawal kebijakan agar kebijakan itu pro rakyat, itu harus dimulai dari sini, gitu loh. Ini saya kira masih banyak katakanlah prodi yang bisa bekerja sama dengan Bawaslu lah untuk menempuh materi itu. Jadi masuk nilai sudah masuk nilai. Tadi saya konfirmasi dari sana. Sudah masuk nilai semua Pak Alus. Siap. Baik. Nah, untuk ini lagi Pak, untuk materi, kembali lagi kepada materi yang diberikan kepada mahasiswa ini memang hanya sebatas seputar pengawasan pemilu saja, atau mungkin dari silabus ya, kembali lagi ke silabus ini juga pengetahuan pemilu yang lain atau seperti apa Pak? Iya, jadi yang menjadi pembeda antara short course pengawasan yang kami lakukan itu dengan kelas pengawasan ini adalah di sisi silabus ajarnya. Di kuliah pengawasan semester itu kita tidak terfokus pada bagaimana penyelenggaraan pemilu dan pengawasannya. Tapi di silabus itu kita buka ruang-ruang diskusi bagaimana itu politik dan demokrasi itu seperti apa. Kita buka dari sana dulu. Itu ada satu sesi pertemuan sekitar 2,5 jam. Baik. Nah, kemudian ada juga kita bekali dengan etika politik. Kenapa etika politik kita masukkan? Kita berangkat dari pemilu 2014-2019 itu kan juga cukup kredit terkait dengan informasi yang kurang bertanggung jawab, kemudian itu menggiring publik pada justifikasi bahwa pemilu itu politik itu misalnya katakanlah jahat misalkan. Dan itu tidak boleh sebenarnya terjadi. Di samping materi kepemiluan, kebawasluan dan materi lainnya. Komplit berarti. Jadi ini kelas pengawasan pemilu mempertemukan kebutuhan akademik dengan ilmu-ilmu praktis pengawasan pemilu. Yang menarik. Ya, kita masih punya beberapa sesi segmen lagi ke depan. Jadi semakin menarik ya untuk obrolan kita kali ini bersama Bapak Alim Mustafa selaku Ketua Bawaslu Kota Malang. Dan baiklah pemirsa Dama TV, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali lagi setelah beberapa
break komersial yang akan lewat berikut ini. Tetap di program acara kita, program podcast Ngobrol Santai bersama Dama TV. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, program podcast Ngobrol Santai di kesempatan malam hari ini masih terus berlangsung. Dan Bapak Ali Mustafa dari Ketua Bawaslu Kota Malang juga masih bersama saya untuk kita berbagi informasi di kesempatan malam hari ini. Dan baiklah, kita lanjutkan obrolan kita kali ini. Pak Ali Mustafa tadi di segmen berikutnya sempat disinggung tentang adanya short course. Nah, dengan program yang tadi kita angkat berbeda Pak antara short course dengan program perkuliahan ini tadi. Iya, jadi istilah short course ya kita ambil agak ke barat-baratan. Tapi ini sebenarnya adalah bagaimana kami ini ingin menginformasikan ke publik tentang kelembagaan Bawaslu itu apa, seperti apa, tugas pokok fungsinya seperti apa, kemudian kerja-kerja pengawasan seperti apa, karena kita sampaikan secara umum di sana. Sasarannya siapa? Kalau ini sebenarnya siapa saja yang ya mau datang ke Bawaslu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi tidak harus mahasiswa. Misalkan ada komunitas organisasi masyarakat yang ingin tahu tentang Bawaslu, pengawasan pemilu, mau nggak ke Bawaslu MUU. Itu loh. Ya. Tapi kemudian saya pelajari dari tahun 2019, 2020 kan sudah mulai banyak mahasiswa yang pengen magang di Bawaslu. Dari situ kemudian saya berpikir kalau anak-anak ini hanya magang, ini eman. Karena kelas mahasiswa asupan informasinya harus lebih banyak daripada kerja administrasinya. Maka saya susun program short course ini khusus singkat tentang pengawasan pemilu. Perbedaannya dengan kuliah pengawasan pemilu kan 1 semester. Ya, kalau ini short course ini mengambil kalau ini 10 kali ajar. 10 kali ajar. Ya, jadi misalkan begini, anak-anak itu magangnya kan rata-rata 1 bulan. Iya. Nah, kemudian setiap hari kita culik 3 jam untuk kita kasih materi tentang kelembagaan Bawaslu, mulai sejarah Bawaslu sampai strukturnya, kewenangannya di sana. Iya. Hari berikutnya kita culik 3 jam untuk tentang pengawasan pemilu seperti apa. Nah, itu detail. Yang penting mereka paham lah bahwa yang namanya pelanggaran itu jenis pelanggaran seperti apa, dan kemudian ketika dia menemukan harus melakukan apa. Kemudian ada pertanyaan, mereka juga harus tahu bagaimana sih ketika ada pelanggaran pidana atau pelanggaran pemilu, kita hadirkan komisioner yang mengampu terkait dengan penanganan pelanggaran. Iya. Dikasih materi makronya. Jadi nanti kenapa 10? Karena misalkan di penindakan pelanggaran pemilu 3 jam. Kemudian pilkada ada sendiri karena berbeda. Sama dengan ketika ada sengketa. Iya. Apa sih yang bisa disengketakan di Bawaslu? Mereka akan kita tahu informasi secara spesifik dulu. Contoh-contoh sengketa yang pernah ditangani juga. Iya. Nah, mereka ternyata tertarik. Oh, ternyata siapa yang bisa mensengketakan, minimal mereka tahu dulu lah. Iya. Kemudian ketika apa sih pelanggaran, mereka minimal mereka tahu lah jadi pelanggaran di pemilu apa saja dan bagaimana ketika dia menemukan pelanggaran. Kemudian juga ada materi kehumasan gitu loh. Ini yang kita kenalkan memperkenalkan Bawaslu secara umum di short course, sehingga nanti teman-teman magang itu ketika selesai magang dapat keterangan magang dan sertifikat short course pengawasan pemilu. Wah, itu luar biasa. Jadi mereka sekali datang ada ada 2 program yang bisa mereka lakukan, tapi sama kewajibannya ketika selesai short course mereka harus masuk talk show. Begitu juga. Ya, karena untuk mendapatkan nilai itu tadi. Ketika kita pingin, jadi ketika nanti mereka menuangkan ide itu sudah mulai terkonstruksi dengan benar itu saja. Baik. Dan melatih mental mereka biar bisa bicara dengan publik. Kok saya yakin ya generasi kita penerusnya mereka itu. Nah, saya secara pribadi punya kewajiban untuk membagi bekal untuk mereka lah, itu aja. Berarti perbedaannya di sini selain jangka waktu pelatihan yang lebih ringkas juga ya, materi dan yang terlibat tidak kalau tadi di perkuliahan tadi memang melibatkan orang-orang yang bisa di luar Bawaslu, Bawaslu Kota Malang, tapi kalau yang short course ini khusus internal anggota. Iya. Ya. Nah, untuk kembali lagi ke program perkuliahan tadi, sejauh ini sudah berapa perguruan tinggi Pak yang mengajak kerjasama untuk perkuliahan 1 semester? Iya, jadi
kami juga harus mengukur kemampuan Bawaslu Kota ya. Ketika kita melakukan program 1 semester itu kan semua sumber daya ikut mengawal ini. Yeah. Nah, setelah selesai ada beberapa sebenarnya yang kita komunikasikan tapi belum sampai pada teknis ya. Nah, mereka sudah mulai bersepakat tapi masih mencari jalan lah untuk bagaimana ini bisa nggak dikonversikan dengan ini. Kemudian ini masih kita godok. Nah, kedua juga kemarin saya sendiri sibuk ngawal SKPP itu yang diminta oleh Bawaslu Provinsi ya. Yeah. Nah, akhirnya perkuliahan yang selesai Agustus atau awal September itu sementara kita jeda dulu lah sambil menunggu respon beberapa mitra yang mulai mendekat. Dan ini kan perlu mereka kan biasanya pengen tahu detail bagaimana pembiayaannya, bagaimana. Ini kan tidak bisa sesingkat itu. Gitu loh. Sambil juga Bawaslu akan mengukur sumber daya yang mau mendukung. Nah, selain jurusan hukum ya pasti ya. Nah, kira-kira jurusan apa lagi Pak yang mungkin bisa berkolaborasi dengan Bawaslu untuk mengadakan perkuliahan 1 semester tentang pengawasan pemilu ini? Saya kira FISIP, VIA itu bisa juga. Fakultas Ilmu Sosial sama FISIP saya kira bisa. Saya kira ada beberapa mata kuliah itu yang mungkin bisa dikonversi ya untuk menjadi bagian dari pembelajaran mereka. Itu. Selain itu saya kira ngomong ke pemilu kan sebenarnya lintas disiplin ya. Nah, sepanjang kalau di kuliah di jurusan apapun kan pasti ada materi kewarganegaraan. Atau kalau dulu Pancasila di awal-awal Pak. Saya kira itu menjadi jalan masuk untuk bekerja sama. Misalkan ada fakultas teknik tapi toh mereka juga ada misalkan mata kuliah kewarganegaraan misalkan. Itu kan bisa masuk. Mata kuliah dasar umum apa itu. Saya kira itu masih bisa dinegosiasikan gitu loh. Apalagi ada program sekarang ada MBKM ya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, saya kira ada peluang besar bagi siapapun untuk menempuh kuliah 3 semester di luar kampus mereka, di luar fakultas mereka. Oh, seperti itu. Iya, saya diskusi dengan beberapa akademisi dari dosen itu dengan MBKM itu 1 semester misalkan kuliah di luar fakultas, 2 semester di luar perguruan tingginya. Bisa jadi bermitra dengan instansi yang relevan. Nah, ini kayaknya menjadi peluang juga. Iya. Gitu. Nah, kalau ini sendiri Pak, sampai saat ini Bawaslu ini masih akan dievaluasi lagi untuk program perkuliahan ini, ataukah Mas bisa dalam artian di sini membuka kesempatan untuk perguruan tinggi lain untuk kerjasama seperti ini, Pak? Iya, jadi kita masih membuka peluang untuk kerjasama. Tinggal nanti pelaksanaannya tahun ini atau semester depan kan itu bisa dinegosiasikan. Oh, baik. Dan apalagi kami bulan-bulan ini masih konsentrasi pada penyusunan laporan-laporan yang kuliah kemarin. Oh, seperti iya. Bawaslu kan juga punya kewajiban untuk menginformasikan ke publik. Maka materi-materi itu akan dikelola menjadi informasi yang menarik, kemudian disajikan di website Bawaslu. Ini menjadi PR sendiri. Nah, kemudian bahwasanya bila mana ada pihak lain yang menginginkan kerjasama, kita sangat terbuka, malah senang kita. Sepanjang nanti bisa dikerjasamakan dan dikerjakan bareng-bareng lah. Iya. Kira itu. Kalau Pak Ali Mustafa sendiri selaku penggagas ya, mungkin kita bisa menganggap bahwa ini Pak Ali Mustafa adalah penggagasnya. Sebenarnya seperti apa yang diharapkan program perkuliahan ini, Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kalau mengkuliah pengawasan ini dalam rangka untuk upaya untuk mempertemukan ilmu-ilmu akademik dengan praktis ya. Ini sangat penting. Jadi ketika orang kuliah hanya menemukan teori-teori di kampusnya, akan terjawab ketika dia akan berkolaborasi dengan para praktisi-praktisi pelaku lapangan tentang pegiat-pegiat demokrasi, seperti salah satunya pilarnya adalah Bawaslu. Ini mereka biar mendapatkan perspektif yang lain selain kajian-kajian teori, misalnya teori demokrasi, teori hukum, itu akan lebih lengkap ketika dipadu dengan ilmu-ilmu praktis seperti di kepemiluan. Ini akan sangat menarik gitu loh. Ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa sekarang Bawaslu tidak hanya sekedar kewenangannya menerima laporan, mengkaji laporan, tapi juga sekarang ini juga punya kewenangan lebih ya, dengan adanya undang-undang yang baru juga bisa melaksanakan peradilan sendiri. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah juga akan
dipraktekkan juga oleh mungkin teman-teman mahasiswa, misalkan mereka belajar untuk membuat peradilan sebuah sengketa atau seperti apa, Pak? Bisa, sepanjang mereka memang pengen konsentrasi di sana. Tadi saya juga ketemu salah satu kaprodi ya. Di hukum itu saya kasih gagasan. Kalau ada mahasiswa yang mau menempuh skripsi, misalkan hukum pidana, boleh misalkan nanti kita buatkan program pendalaman terkait misalkan ada penanganan pelanggaran pidana pemilu, yang itu nanti bisa dikomparasi dengan pidana umum yang mereka pelajari di kampus ya. Mereka harus tahu perspektifnya apa yang ranah-ranah yang mana yang akan diambil Bawaslu terkait dengan pengenaan ini, dan mana-mana yang di pemilih itu bisa jadi pelanggaran itu ada yang bisa langsung dimasukkan pidum misalkan. Itu. Jadi ini sangat menarik. Apalagi misalkan ada di Fakultas Hukum ada hukum tun. Kalau itu bisa ditempuh, kemudian mereka akan mengkomparasi bagaimana peradilan tun di umum sana. Kemudian bagaimana ketika ada ketidakpuasan para pihak atau peserta dari pemilu itu kemudian melakukan gugatan di Bawaslu. Ketika di Bawaslu misalkan mereka nggak puas, bisa jadi mereka akan melakukan di pengajuan di hukum tun. Tun ini kan akan sangat menarik ketika peserta belajar ini sedang nyusun skripsi, sekaligus belajar sekaligus dapat bahan itu loh. Dapat bahan. Ini yang tadi saya komunikasikan, dan waktu itu saya siap katakanlah ngajar untuk mengawal mereka, memberikan support ide terkait gambaran penanganan pelanggaran pidana pemilu yang dimulai dari hasil pengawasan atau laporan. Nah, ini kan menarik ya, ini. Dan itu tadi sudah mau dipertimbangkan karena ada kebutuhan akademik yang harus mengerucut ke sana. Baik. Ini kira. Baik, Pak Ali Mustafa, kita break sejenak karena kita akan memasuki segmen selanjutnya, segmen terakhir di segmen keempat. Tidak terasa ya kalau memang ngobrol asik ini. terlalu asik. Iya, baiklah, pemirsa Dama TV dimanapun berada, kami akan segera kembali di selanjutnya, segmen selanjutnya, dan jangan kemana-mana, tetap di program podcast Ngobrol Asik di Dama TV. Baiklah, pemirsa Dama TV, Anda masih menyimak program yang spesial sekali di setiap hari Senin dan Sabtu, yaitu adalah program podcast Ngobras, Ngobrol Santai, yang menghadirkan narasumber-narasumber untuk kita ajak berbincang-bincang, baik itu seputar pendidikan maupun juga sosial dan lain sebagainya. Baiklah, untuk segmen keempat kali ini saya juga masih bersama narasumber kita, Bapak Ali Mustafa selaku Ketua Bawaslu Kota Malang. Nah, kita masih punya waktu sedikit ini, Pak Alim, untuk berbagi informasi kepada masyarakat sambil kita ngobrol sambil ngopi ini. Pak Alim, tadi saya ingat di segmen selanjutnya ada materi seputar pemilu dan korupsi ya. Nah, pemilu dan korupsi. Nah, ini apa yang menjadi alasan pemilu dan korupsi ini dijadikan sebagai materi ajar atau bahan ajar kepada peserta perkuliahan 1 semester tentang pengawasan pemilu ini, Pak? Iya, jadi salah satu yang menjadi banyak pertanyaan itu kenapa ada materi pemilu dan korupsi. Sebenarnya kami ingin membuka kerangka berpikir yang lebih besar bahwa pemilu tidak sekedar urusan penyelenggara, peserta dan pemilih. Tapi di luar itu masih banyak variabel-variabel yang mahasiswa harus tahu. Nah, dalam konteks misalkan ada 3 pilar demokrasi, state, private sector dan civil society. Bagaimana relasi ini kemudian juga akan ada di ruang-ruang sebelum, pas dan pasca pemilu. Orang mungkin tidak banyak yang berpikir bahwa pasca produk demokrasi dari pemilu itu kemudian berimbas pada kehidupan mereka. Bagaimana katakanlah pengelolaan sumber daya alam kita itu juga akan dipertaruhkan pada saat pemilu dengan banyak kepentingan itu. Betul. Ya kan? Betul. Orang mungkin tidak berpikir bahwa harga cabai itu adalah produk politik yang ada urusannya juga dengan pemilu. Bagaimana ketika nanti pemilu tidak dikawal dan kemudian dihuni atau terpilih orang-orang yang kurang pas, kemudian akan berdampak pada kehidupan negara ini. Ini makanya
kita ketika ngomong korupsi tidak saja urusan ketika pejabat politik, pejabat negara mengambil uang negara secara nggak sah. Tapi kenapa mereka mengambil ini menjadi penting. Kemanakan ini mengambil? Kenapa mereka harus mengambil? Toh sudah dicukupi. Nah, ternyata dari itu kan kemungkinan muncul variabel lain. Misalkan, misalkan ada pendapat, biaya politik terlalu tinggi misalkan. Ternyata pemilih itu banyak orang berkepentingan untuk mengamankan kepentingan masing-masing. Misalkan pemodal. Komunitasnya masing-masing. Ini yang akan kita buka di pemilu dan korupsi. Sehingga ketika ada terjadi insiden sesuatu seperti itu, kita tidak bisa langsung menyalahkan sepihak. Saya kunjungan ke mahasiswa, jangan-jangan ketika ada politisi tertangkap gara-gara ada sebagian masyarakat yang waktu memilih itu minta sesuatu. Betul. Jadi kan masyarakat juga punya kontribusi, kita harus adil. Makanya ini dibuka dalam rangka ke depan ini memberikan pemahaman pada mereka bahwa pemilih itu variabelnya banyak dan semua orang harus berkontribusi di sana. Minimal menjaga diri, menjaga hak pilihnya. Minimal jadilah pemilih yang berintegritas. Dalam konteks kami misalkan ngomong pemilu berintegritas masih di daerah harus ada 4 syarat, misalkan integritas regulasi. Regulasi pemilu itu didesain dengan bagus. Integritas penyelenggaranya. Kemudian integritas kontestan, integritas pemilih. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Inilah yang kita kemas materi pemilu dan korupsi itu menjadi bagian penting untuk disampaikan kepada mahasiswa. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian juga ada istilah analisa sosial. Nah, ini relevansinya di perkuliahan seperti apa ini, Pak? Iya, jadi analisa sosial ini sebagai ilmu pemetaan suatu wilayah ya. Iya. Ketika Bawaslu harus mengawasi penyelenggaraan pemilu, mereka harus tahu benar-benar teritorialnya lah. Karakter masyarakat bagaimana. Kemudian di setiap wilayah pasti beda. Di sana ada apa? Kemudian hal pendukung dan penghambatnya apa? Ini kemudian akan menjadi bagian diterjemahkan Bawaslu, kalau kata Malang pakai istilah dulu kalender pengawasan. Kalender pengawasan. Jadi tahapannya akan kita susun bagaimana tahapan ini terdeteksi lah ya. Kita akan mencari potensi-potensi kira-kira di mana nanti ada peluang pelanggaran, di mana ada peluang hal yang di luar ketentuan ini bisa kita deteksi sejak awal sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Untuk analisa sosial ini juga mengambil sampling wilayah, salah satu wilayah di kota. Kalau di Kota Malang dulu kita indeks semuanya. Makanya waktu tahun 2018-2019 kita pakai instruksi Bawaslu dari indeks kerawanan pemilu. Kemudian di masing-masing kabupaten diterjemahkan menjadi indeks kerawanan TPS. Dari situ bahan itu kemudian dikelola kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah potensi pelanggaran itu. Ini menjadi bagian dari materi ajar di kelas pengawasan pemilu. Ketika mau praktisnya mereka ketika mau menyusun tugas akhir, ini bisa menjadi bagian tambahan instrumen ketika mau menggali informasi apa yang dibutuhkan untuk menulis tugas akhir mereka. Itu menjadi bagian yang juga menarik minat mahasiswa. Untuk data analisa sosial ini sudah disajikan oleh Bawaslu atau mereka belajar memetakan juga, Pak? Di kemarin pertemuan hanya 1 kali, kita memberikan kerangka-kerangka besarnya dulu. Kerangka-kerangkanya besar dulu, ternyata relevansi analisa sosial bagaimana menganalisis itu ada, karena 2 jam kan nggak cukup ya. Iya benar. Kalau mau spesifik ya mungkin 16 kali pertemuan baru paham saat teknis. Minimal mereka kita kenalkan bahwa materi analisa sosial ini menjadi bagian penting yang harus dimiliki oleh calon pengawas partisipatif. Karena mungkin analisa sosial ini juga akan menentukan keputusan yang akan diambil. Treatment apa yang betul akan diambil oleh pengawas ketika menemukan data yang seperti ini. Ini kan menjadi penting ya. Kita nanti katakanlah treatmentnya nggak salah gitu. Dengan kita punya peta detail wilayah itu yang sesuai kebutuhan kok. Mulai demografi, misalnya geografis, kemudian bagaimana kebudayaan di sana, bagaimana kultur sosialnya harus kita dekati. Ketika kita melakukan pengawasan di daerah tertentu, kita harus menyesuaikan kira-kira
karakter yang bagaimana yang sesuai di sana, tidak disamaratakan. Iya. Baik. Nah, kembali lagi ke program perkuliahan tadi Pak, program perkuliahan yang sudah disampaikan di awal. Untuk masyarakat yang mungkin belum istilahnya mereka tertarik tetapi belum berkesempatan mengikuti perkuliahan tersebut karena mungkin juga bukan mahasiswa. Nah, mungkin bisa melihat dokumentasi atau menyaksikan dokumentasi dari perkuliahan itu atau seperti apa Pak? Mungkin barangkali. Iya, jadi untuk yang kuliah ini ada sekitar 3 kegiatan yang sudah dipublis ya melalui website Bawaslu atau di YouTube. Oh, ada di YouTube. Ada yang agak utuh di YouTube atau bisa jadi ke Instagram maupun di Facebook ya. Bawaslu Kota Malang itu bisa dicari lah. Nah, karena kami ingin mendokumentasikan semua kegiatan yang kami lakukan dan kemudian diinformasikan ke publik. Ya. Nah, adakah keinginan dari Pak Ali Mustafa selaku penggagas dari program ini agar Bawaslu lain yang selain di Kota Malang mungkin juga ikut memiliki inovasi-inovasi seperti ini, Pak? Ya, kami berharap ini menjadi menjadi inspirasi banyak orang ya. Tidak hanya Bawaslu. Terutama bagi Bawaslu Kabupaten Kota, harapannya nanti ayo kita berlomba-lomba cari program edukasi yang itu bermanfaat pada masyarakat dan kemudian akan menjadi investasi jangka panjang. Saat pemilu kita sudah mulai banyak jejaring, banyak kawan untuk mengawal proses pemilu. Ini yang menjadi bagian terpentingnya di sana. Baik. Nah, untuk masyarakat lebih dekat lagi ya dengan Bawaslu Kota Malang, ingin mengakses informasi, berita-berita terupdate terbaru atau mungkin program-program yang mungkin barangkali bisa diikuti masyarakat. Nah, sekarang kan memang sudah habitnya yaitu adalah melalui media sosial. Nah, mungkin bisa sekaligus dipromosikan, Mbak, atau diinformasikan kepada masyarakat ini media sosial dari Bawaslu apa saja ini, Pak? Jadi di Bawaslu Kota selain website lembaga yang kemudian kita poles biar tidak terlalu kaku, maka tulisan-tulisan itu kita tulis senyaman mungkin bisa dibaca. Ada di website Bawaslu Kota Malang, saya kira sudah muncul. Di Facebook juga ada, Facebooknya di Bawaslu Kota Malang. Itu beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, insya Allah sudah diupload di sana. Ada Instagram. Ada Instagram juga di sana. Jadi masyarakat bisa berkomunikasi melalui medsos, memberikan masukan atau pengen diskusi. Kita akan sangat senang ya. Kita akan membuka diri. Karena kita sadar bahwa Bawaslu tidak mungkin bisa melakukan pengawasan sendiri tanpa didukung oleh semua pihak. Karena ya jumlahnya kita kan cuma sedikit. Jumlah komisioner dibandingkan dengan masyarakat ya. Upaya-upaya untuk menggandeng para pihak ini dengan berbagai kegiatan ini menjadi bagian penting bagi Bawaslu, terutama Bawaslu Kota Malang, agar kita punya jejaring dan keluarga yang banyak. Ketika nanti pemilu bisa kita bareng-bareng ngawasi pemilu, bagaimana pemilu bisa berjalan dengan antara administrasi dan substansi mendekati. Baik. Ini akan menjadi tugas bersama, saya kira begitu. Baik. Iya, dan waktu kita juga terbatas. Mungkin ada pesan-pesan, sedikit pesan buat warga masyarakat Malang Raya atau pemirsa Dama TV yang sedang menyaksikan podcast kali ini, Pak. Bawaslu Kota Malang sangat terbuka dan sangat ingin bekerja dengan siapa saja dalam rangka untuk edukasi pemilu, politik demokrasi. Barangkali Bawaslu bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada publik dan kita sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan siapa saja. Dalam rangka juga untuk bagaimana masyarakat mendapat informasi yang bermanfaat untuk bekal ketika pemilu. Ada informasi yang gonjang-ganjing, mereka sudah nggak terlalu mudah terbawa arus. Apalagi kemarin kan banter-banter isu hoax. Betul. Ini sangat mengganggu bagi bangsa Indonesia, terutama terkait dengan disintegrasi bangsa, keamanan dan lain-lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ali Mustafa. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya untuk warga masyarakat semua dan untuk seluruh pemirsa Dama TV dimanapun berada. Baiklah, pemirsa Dama TV, kelihatannya sudah cukup waktu saya untuk mengawal atau membawakan acara podcast kali ini. Ngobrol santai, di mana narasumber kita yang sudah berkenan hadir di studio yaitu Bapak Ali Mustafa selaku Ketua Bawaslu Kota Malang. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan nantikan
program selanjutnya masih tetap di Ngobrol Santai di Dama TV yang hadir di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan narasumber-narasumber lain juga dengan topik bahasan yang lain, dan jangan lupa juga tetap taati protokol kesehatan ya untuk memutus mata rantai COVID-19 agar kita tetap sehat dan tetap bisa berkegiatan. Terima kasih, saya Didi Sulistyo. Mohon pamit undur diri, kita jumpa di kesempatan lainnya. Selamat malam.